Ini raja-raja terhitung pedofil semua dong jadinya. Gimana nih data gue udah bawaan banyak-banyak gini. Aduh, aduh. Mari kita kembali ke moralitas. Kita perlihatkan lagi bagaimana gereja menyembah Yesus. Cut. Ya, ini judulnya adalah gereja bugil. Yang keluar tuh begini, Ikhwan. Nah, ini ya. Tuh, ini ada Yesusnya tuh. Tuh ada Yesusnya. Lihat pendetanya. Wah, buset, badannya kayak tumpukan lemak telanjang dia. Ini juga ya. Nah, ini bisa dilihat juga ya. Tuh di gereja dia berbugil ya, cuma disensor. Nah, lalu di mana lagi nih? Nah, ini juga nih, ini di gereja nih. Naked naked man breaks into church. Nah, ini bugil juga nih. Kurang moral apa coba kekristenan ini coba. Kalian sok-sokan membahas Islam tapi kalian lupa gitu loh. Bagaimana nenek moyang kalian itu melakukan pedofilia dan poligami ekstrim dan juga bugil di mana-mana. Ini kelakuannya nih orang Kristen sejati nih. Selamat datang di kebenaran, my bre. Masih kurang. Kita balik lagi ke sini nih. Keselamatan dari bangsa Yahudi itu memang cewek 3 tahun itu diprot-prot. Bisa itu tuh. Itu tinggal nempelkan diri aja. Sehingga bisa terjadi yang seperti ini. Nih orang Kristen umur 5 tahun nih. Udah melahirkan. Atas bimbingan siapa? Atas bimbingan Roh Kudus dalam 1 Yohanes 2 nomor 20. Mau kabur kemana lagi coba? Oke, thank you. Oke, ya, kita lanjutkan ya. Jadi begini, kalau misalkan mau parameternya itu gereja setan, gereja sesat, kayak gitu-gitu ya, itulah Kores udah kelimpungan dia. Jadi udah kelihatan ya. Jadi saya sebetulnya males saya kalau framing-framing karena simple aja. Kalau kita kasih yang misalkan Ustadz cabuli santri. Nah, ini kan kita bisa lihat nih. Ustadz cabuli santri-santri bahkan teman-teman harus tahu salah satu kitab yang terkenal nih, saya tunjukkan kitab yang wajib para santri itu belajar nih ya. Kitab kuning itu, kitab Kirotul Uyun namanya. Nah, itu adalah kitab para santri yang mengajarkan untuk berbuat ini ya dewasa gitu, dan itu diajarkan ke para santri. Lihat, agama Islam itu adalah agama selangkangan. Jadi nanti bisa dilihat nih kita pendidikan seks. Nah, itu diajarkan. Kenapa ya? Karena bagindanya itu memang tukang nge-seks gitu. Nanti Anda nggak bisa membantah kan yang tadi saya tunjukkan kalau Islam itu agama pedofil, makanya Anda udah langsung ini otak Anda langsung error gitu ketika ditunjukkan nih wanita yang belum haid atau masih kecil itu boleh diceraikan. Kemudian Anda mau bawa-bawa gereja yang bukan menjadikan Kristus Tuhan Yesus sebagai batu penjuru, atau batu penjuru ini bukan batu ajar aswat ya, tetapi batu itu sebagai landasan atau pondasi suatu gereja. Jadi ketika dasarnya bukan Tuhan Yesus, yaitu gereja-gereja setan, karena pikiranmu kayak setan gitu. Gereja-gereja setan diajarkan di sini, dikasih tahu ini gereja setan, ini tuh Kristen. Nah, itulah sesat. Udah tahu itu gereja setan, tapi dibilangnya itu kekristenan. Kan itu sesat. Saya nunjukkan Islam apa adanya, tetapi Anda menunjukkan gereja-gereja sesat gitu, yang itu bukan Kristen gitu loh. Nah, ini anak kecil, ini real, memang ini ajaran Islam gitu yang saya tunjukkan. Nah, tapi Anda mau menunjukkan yang di luar dari kekristenan gitu. Nah, Anda juga perlu tahu juga, misalkan teroris nih, teroris. Teroris ini agamanya apa sih? Agamanya apa? Islam. Ini saya tunjukkan. Teroris yang pakai kemarin yang terakhir At-Taubah ayat 29 ya. Dan perangilah orang-orang. Nah, itu ya. Nah, ini di motornya nih, lihat. Ada surah At-Taubah ayat 29. Nah, jadi Islam itu selain agama peperangan juga agama teroris gitu. Agama pedofilia. Itu udah saya buktikan, tapi Anda berusaha memakai kitab-kitab Yahudi yang tidak nyambung dengan iman kekristenan. Itu namanya otakmu sengklek. Sorry ya, tapi memang Anda nggak berkelas, bro. Jadi untuk debat sama saya, kalau masih kelasmu begitu, kamu belajar lagi. Udah lama debat, tapi kok masih kacangan gitu. Nah, ini kemudian At-Tahrim surah 66 ayat 1. Ini saya tunjukkan, 223 ya. Nih, ini jilid 25 ya. 223. Kita lihat kelakuan dari Muhammad. Ya, jadi di sini Muhammad itu kepergok sama Hafsah. Hafsah ini adalah istrinya ya. Istrinya dia ini sedang wi-wi dengan Maria Kipti. Kita lihat apa yang Muhammad melontarkan ini ya. Ketika
Ini, salah seorang istri Muhammad, yaitu Hafsah, memperkoki Muhammad bersama budak wanitanya. Budak wanitanya siapa tadi? Maria Kipti, ya. Di rumah sang istri tersebut, lihat, di rumah kan istri Muhammad banyak. Tapi di rumah istrinya main sama budak. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal aku wanita yang paling lemah. Lihat, Muhammad ke istrinya aja nggak menghargai bagaimana Islam dengan wanita. Bahkan wanita di Islam dikatakan otaknya setengah. Wanita itu yang paling banyak masuk neraka, itu ajaran Islam. Ya, saya bisa tunjukkan semua datanya. Jadi makan itu ya. Di antara para istrimu. Lalu Muhammad bersabda padanya, diamlah. Nah ini disuruh diam. Kenapa disuruh diam? Jawab, kenapa? Kenapa Muhammad menyuruh istrinya yang mergokin itu sedang main di kamarnya disuruh diam itu buat apa? Jangan beritahukan ini kepada siapapun. Kenapa? Kemudian jangan ngasih tahu ini kepada siapapun, disuruh diam dan sebagainya. Artinya apa? Perbuatan Muhammad ini cabul itu, ya. Ada mau pakai kata-kata kasar, ini saya tunjukkan ini data apa adanya, ya. Kemudian tadi Anda nggak menjawab. Muhammad nyimpen patung di rumahnya. Makanya itu saya bilang, Muhammad di surah 93 tadi ya, ayat 6. Di situ Muhammad dalam keadaan bingung. Ya kenapa? Karena Muhammad itu pagan. Kemudian dia mengkultuskan dirinya. Yang air kencingnya, air mandinya, ketika dikonsumsi haram darahmu masuk neraka. Nah, itu kan ajaran Muhammad mengkultuskan diri sendiri. Silakan. Emosi. Kiamat jangan emosi dong. Data gue masih banyak enggak, ini. biasa aja. Oh, biasa aja. Ya udah, Iya, sip. biasa Masih aja. kuat ya, masih kuat ya. Oke. Kita lanjut ya. Anda bilang saya, kamu aja masih kuat nggak? Oh, ya. Aman gua mah, data gua masih belum keluar. Bahkan Yesus yang disalib dengan bugil pun belum gua keluarin loh. Nanti akan gue perlihatkan itu. Oke. Nah, kita lanjut lagi sekarang. Nah, jadi yang tadi soal pedofilia itu kan udah terbantahkan ya. Karena apa? Yang bisa menikahi anak umur 3 tahun lebih 1 hari dengan cara menempelkan diri itu adalah Kristen. Yang dimana Roh Kudus lah yang menuntun orang-orang untuk berbuat seperti itu. Sekarang kita lihat lagi di sini, Ikhwan. Bukti bahwa memang support pedofilia itu adalah orang Kristen bisa kita lihat di sini. Yam. Ini ibtimes.co.uk ya. Ini adalah portal berita dari orang-orang Inggris. Nah, kita lihat nih. Kita lihat di sini ya, pedofilia gitu. Nah, child sexual abuse gitu. Jadi pemerkosaan bocil. Jadi bocil itu diperkosa. Udah mah pedofil terus dia diperkosa. Kita lihat ada nggak negara Islam, Ikhwan? Kita lihat sama-sama. Cut. Jedar South Afrika, lagi-lagi Kristen ini. Negara tertinggi dalam pedofilia adalah Kristen yang pertama. Kenapa? Karena mengasihi sesamamu, tidak pandang umur, tidak pandang kelamin. Oke, kita lagi. Lanjut lagi, di sini ada India. Oke, India masih aman. Kita lihat yang ketiganya, ada Zimbabwe, saudara-saudara. Zimbabwe, negara mayoritas Kristen paling miskin di dunia yang ada di Afrika. Mereka melakukan pedofilia juga. Berikutnya ada siapa lagi di sini? Kita lihat, waduh, United Kingdom, ini Inggris juga ya. Inggris juga ternyata seneng banget prot-protin dengan paksa para wanita-wanita kecil. Pedofil. Lalu, kurang kayaknya datanya udah habis. Coba kita lihat di Wikipedia, mungkin gua ada yang Islamnya mungkin. Kita lihat di sini. Nah, ini ya, ini child sex tourism atau pariwisata seks bocil. Kita lihat di sini siapa aja yang paling tinggi. Ada United States, ada Thailand, ada Kamboja, ada India, ada Brazil, ada Meksiko. Jadi ada 3 negara Kristen yang berkontribusi terhadap pariwisata seks bocil. Selamat datang di kebenaran kiamat. Ternyata lagi-lagi Yesus lebih merestui mengenai pedofilia dan Islam tidak ada sama sekali negara yang termasuk. Tapi gue kurang puas, akan gue berikan satu lagi data di sini. Nah, di sini kita lihat screenandreveal.com. Kita lihat di sini pedofilia statistik. Yang pertama siapa? Jedwar, lagi-lagi Amerika, tempat tinggalnya para Tritung yang doyan perang. Agama isinya kok pedofilia semua ini. Bikin negara bukan melindungi anak-anak, malah menjadi negara yang pusatnya pedofilia. Aduh. Kita lihat lagi ke sini. Nah, di sini sekarang kita masuk ke terorisme. Di terorisme
Para orang-orang teroris cabang Kristen, mereka mempunyai kata-kata Lukas 19:27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, kita lihat buktinya ada di mana? Cut. Nah, ini data ya. Ini data adalah data yang gue kumpulkan mengenai teroris-teroris kekristenan. Kita lihat. Ini Anda boleh editing dulu berarti.